Dari Jalan Masukkan Ngolawe 98.8 Citra FM. Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana kita di spesial talk show bersama Bapak Sugiman. Masih semangat ya Bapak ya? Ya, selalu. Iya, dan ini luar biasa banget Pak ilmunya yang dibagikan untuk kita semuanya tentang pengobatan tradisional gitu ya. Dan mungkin banyak juga masyarakat yang mungkin agak belum tahu gitu ya Pak ya tentang pengobatan tradisional dan pengobatan konvensional tuh bagaimana gitu ya, apa namanya kolerasinya gitu ya. Yeah. Nah, bisa dijelaskan Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih Mas Diki. Jadi korelasi antara pengobatan konvensional dengan tradisional itu kalau garis batasan sudah jelas. Jadi kalau satu adalah cara, ya, cara tata laksananya. Kalau cara tata laksana sudah jelas bahwa di pengobatan konvensional itu ada beberapa yang kaitannya dengan tahap-tahap pemeriksaan, data-data pendukung dan lain-lain. Dan pastinya obatnya juga obat konvensional. Ya. Sedangkan pengobatan tradisional itu cara deteksi penegakan diagnosa itu dilakukan dengan anamnesis, ya, kemudian dengan pengamatan, ya, kemudian secara holistik dengan perabaan, ya, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, kemudian dengan pendukung-pendukungnya lain seperti iris mata, terus letak warna kulit dan lain-lain. Ya. Ini seperti akupuntur gitu nggak sih Pak? Beda ya. Beda, akupunktur itu dulu itu masuk di dalam pengobatan tradisional, ya. Tapi di peraturan yang baru akupunktur itu masuk di komplementer. Ya begitu. Jadi itu perlu ditegaskan bahwa garis wewenang di pengobatan tradisional adalah satu yang terpenting tidak melakukan invasif. Apa itu Pak invasif? Invasif itu melukai salah satu organ, ya, misalnya bekam, ya, kita sebutkan aja, misalnya terus pakai lancet jarum, ini nggak boleh, ya, itu wewenangnya sudah di Nakestrat, ya. Jadi yang empiris tidak bisa. Kemudian yang lain adalah larangan utama adalah meresepkan obat kimia, obat medis, obat dokter. Nggak boleh. Memang wewenangnya itu adalah obat tradisional. Jadi semua bahan obat yang berbahan alam diperbolehkan. Gitu. Yang ketiga, dilarang mencampur. Obat kimia dicampur dengan obat tradisional. Misalnya biar cespleng, temulawak, gitu ya, kunyit ditambah paracetamol. Ini nggak boleh sama sekali. Jadi ada wewenang sudah tersendiri, dipisahkan sedemikian rupa sehingga masyarakat terasa jauh lebih aman, nyaman, dan tujuan-tujuan untuk melakukan pengobatan tradisional nanti juga akan tercapai. Ya, begitu ya. Oke, selama membuka klinik Sehatudaya, Bapak Sugiman, ini bagaimana respon masyarakat Wonosobo khususnya tentang pengobatan tradisional? Alhamdulillah, kebetulan kami sudah 30 tahun lebih ya bergerak di dunia pengobatan tradisional. Yang sebelumnya di empiris, hanya kami meningkatkan satu step menjadi komplementer. Komplementer sesuatu yang baru, namun demikian bagi kami karena sesuatu ini ada perbedaannya dengan empiris, terutama perbedaan wewenang, maka kami lebih intensif untuk bekerja sama dengan dunia medis, baik itu tingkat puskesmas, tingkat kabupaten maupun di rumah sakit tingkat 1, terutama di sistem perujukannya. Seperti itu, sehingga alhamdulillah masyarakat ketika kami menyelenggarakan pengobatan tradisional komplementer ini sambutannya jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Ya, karena keprofesionalismenya telah diuji secara kompetensi. Gitu. Ini untuk masyarakat yang masih ragu untuk pengobatan tradisional nih bagaimana nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat nih kalau pengobatan tradisional itu seperti ini gitu. Baik, terima kasih pada masyarakat seluruh Wonosobo dan sekitarnya dimanapun berada yang sedang mengikuti talkshow untuk Citra FM ini. Tidak usah takut, tidak usah ragu, selama ya Bapak Ibu semua datang ke pelayanan kesehatan tradisional yang resmi. Yang resmi sekali gitu ya. Garis bawah yang resmi. Yang resmi. Resmi itu mereka pasti kompeten dan ber-STPT ya. Kalau yang empiris STPT namanya, surat terdaftar penyehat tradisional ya. Itu kemudian mereka pasti sudah punya sertifikat pembekalan tingkat dasar, tingkat lanjut,
dan lain-lain. Kemudian mereka juga pasti ini sudah sesuai standar SOP. Jadi yang resmi, yang tidak terlalu macam-macam, standarnya sudah jelas. Dan untuk efek sampingnya dari pengobatan tradisional itu gimana nih Pak Sugiman? Beda pastinya dengan konvensional gitu ya? Iya, beda ya. Jadi kami prinsipnya adalah yang di bidang ramuan ya, yang di bidang ramuan itu menggunakan bahan obat alam. Ya. Jadi karena bahan obat alam sifatnya memang dalam jangka panjang membangun. Dia bersifat membangun. Namun demikian untuk kasus-kasus emergensi tidak bisa dilakukan secepat pengobatan di konvensional karena itu bersifat tunggal. Sehingga kalau yang kita bersifat majemuk, kalau misalnya kita akan memperbaiki salah satu sistem organ, itu ya zat aktif pada tanaman obat itu sudah diambil oleh organ-organ lain ya. Jadi memang membutuhkan jangka yang panjang ya. Gitu ya. Dan efek samping nyaris tidak ada apabila takarannya tepat ya. Pemberian dan takarannya tepat ya. Itu penting ya, karena di tempat-tempat penyehat tradisional, pengobatan tradisional yang sudah resmi itu mereka sudah belajar itu. Jadi tidak asal ya. Tidak asal-asalan. Iya, gitu betul ya. Oke, begitu ya. Jadi bisa dipercaya gitu lah ya Pak ya. Insya Allah. Oke, gitu. ini untuk Gria Sehat sendiri Pak, ini untuk selama ini yang datang masyarakat Wonosobo tuh biasanya sakit apa sih Pak gitu? Banyak sekali ya sakit-sakit yang kaitannya sama kardiovaskuler ya, kemudian juga beberapa yang tempat kami ya yang kaitannya sama karsinoma ya. Jadi karena kami menjalin link yang baik dengan beberapa dokter onkologi, sehingga kami juga bekerja sama untuk perujukan-perujukan di sistem onkologi. Iya, gitu ya Pak ya. Yang terbanyak. Oke, dan yang paling menarik nih katanya akan ada ini ya Pak ya, bakti sosial katanya di Gria Sehat Udaya Bakti. Nah, ini bisa dijelaskan nih Pak mungkin untuk masyarakat Wonosobo ya yang belum tahu nih. Siap ya. Bakti sosial itu sebenarnya merupakan salah satu program dari asosiasi profesi, dalam hal ini Asosiasi Pengobatan Tradisional Ramuan Indonesia Aspetri nasional ya. Kemudian di Jawa Tengah juga sedang kita galakkan, sudah sejak lama sebenarnya, cuman karena kemarin pandemi sempat tertunda. Dan ini mungkin yang pertama kali nih ya, Jawa Tengah ya, kita mulai pertama kali yang didukung oleh Citra FM, terima kasih. Sehingga nanti Baksos ini gabungan antara Gria Sehat Udaya Bakti komplementer dengan RSA Sekar Melati itu empiris ya. Tempatnya sama-sama di Saryoso hanya beda saja. Sekar Melati itu berdiri tahun 2009. Ya, itu punyanya Aspetri Jawa Tengah. Kemudian didukung oleh pengurus daerah Jawa Tengah sepenuhnya. Kami mengadakan Baksos ini untuk memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat yang mohon maaf secara materi itu biasanya keterbatasan kaitannya sama biaya pengobatan, sehingga pengobatan yang kita selenggarakan di Baksos ini nanti sifatnya namanya Baksos ya, bakti sosial. Ya monggo seikhlasnya sajalah. Ya. Ini membantu sekali Pak. Ya, toh demikian pelayanan terapi dan obatnya tidak ada bedanya dengan yang yang bukan Baksos. Nggih, monggo masyarakat Wonosobo semuanya saja, keluhan apa saja. Insya Allah kita akan awali besok hari Jumat tanggal 22 Oktober jam 8 sampai jam 11 bertempat di Sekretariat Aspetri Jawa Tengah atau Gedung Gria Sehat Udaya Bakti. Iya, begitu ya. Jadi Jumat besok ya Pak ya, tanggal 22 Oktober ini ya. Iya, monggo. Ini yang bisa didapatkan masyarakat adalah berupa obat-obatan tradisional sama apa nih Pak? Besok kita siapkan satu konsultasi ya. Konsultasi pemeriksaan secara holistik. Kemudian terapi bagi yang diperlukan, misalnya hanya kesleo kan cukup diterapi, terkilir ya kan. Terus rematik ringan ya, nah itu cukup diterapi. Terapi kita siapkan ada bekam, ada pijat, ada refleksi, ada terapi getar, ada terapi ya semuanya standar ada 15 jenis ya. Petugasnya sudah kita siapkan. Kemudian yang memerlukan ramuan-ramuan kita siapkan juga Simplicia, itu ada 12 jenis Simplicia dan obat standar OHT, obat herbal terstandar. Ya, nggih. Silahkan sakitnya apapun, keluhannya apapun,
terutama keluhan-keluhan yang kaitannya sama imun di zaman seperti ini ya. Nanti kita agak fokus menyehatkan masyarakat dari sisi kekebalan tubuh ya. Iya. Oke, dan ini untuk masyarakat Wonosobo ini dibatasi nggak Pak ini untuk ikutan ini baksosnya? Monggo saja, kita buka jam 8 sampai jam 11 dan hari ini sudah beberapa yang mengenal kami sudah WA seperti daftar bahkan dulu gitu ya Pak ya? Dari Paraan juga ini kok tadi ada 5 orang baru saja yang mungkin ikut mendengarkan Citra ini ya. Itu ada Paraan katanya rombongan mau datang, kemudian dari beberapa wilayah. Silahkan, tidak dibatasi, kami menyiapkan beberapa tenaga yang jumlahnya cukup ya, dengan ruangan yang cukup juga. Wah gitu ya Sobat Citra, jadi jangan khawatir nih, tidak dibatasi ya Pak ya untuk baksos besok Jumat 22 Oktober 2021. Jadi untuk Sobat Citra yang ada di Wonosobo ataupun di luar Wonosobo ya Pak ya, bisa juga ya datang ke kliniknya Bapak Sugiman ya. Oke, nanti kita sambung lagi nih Pak, kita jeda iklan dulu ya. Jadi untuk Sobat Citra jangan ke mana-mana, masih ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan di sini. Tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.